Halo, selamat datang di channel kesayangan kita semua. Kajian Islam Masa Kini Channel. Di program Info Kisah Para Rasul, Nabi Nuh AS dikenal dengan sosoknya yang sangat sabar. Bagaimana tidak, ratusan tahun ia berdakwah, hanya sedikit saja dari kaumnya yang mau kembali ke jalan yang benar. Dikisahkan dalam buku Mutiara Kisah 25 Nabi dan Rasul susunan M. Arif Hakim, kaum Nuh AS yang disebut Bani Rasib terkenal congkak dan zalim. Mereka terlena akan kekayaan yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Nabi Nuh AS memandang harta sebagai satu-satunya tolok ukur mengangkat martabat dan harga diri manusia. Pada zaman sang Nabi, fakir miskin sangat diremehkan dan ditindas. Saking congkaknya kaum Nuh AS ini, para budak dan binatang juga menjadi saksi. Hal ini membuat Nabi Nuh AS sedih, walau begitu ia terus berdakwah dengan harapan dapat mengembalikan kaumnya ke ajaran tauhid. Ibnu Katsir dalam Qasas Al-Anbiya yang diterjemahkan Hadudi Rosyadi mengatakan Nuh AS diutus untuk menghapuskan kesesatan dan kegelapan dari kaumnya yang bernama Bani Rasib itu. Selain zalim kepada sesamanya, mereka juga menyembah patung-patung orang saleh. Bani Rasib menjadikan Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr, anak-anak Adam yang saleh, dengan meminta keberkahan dan rezeki dari mereka. Dakwah Nuh AS termaktub dalam surah Al-Ankabut ayat 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian, mereka dilanda banjir besar dalam keadaan sebagai orang-orang zalim. Sang Nabi terus berdakwah selama 950 tahun tanpa mengenal waktu. Tak jarang ia mendapat ancaman dari kaumnya karena terus menyerukan ajaran tauhid. Setiap kali satu generasi berlalu, maka berpesan kepada generasi berikutnya agar tidak beriman kepada Nuh, harus memerangi dan menentangnya, tulis Ibnu Katsir. Nabi Nuh AS yang putus asa lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 117-118 yang berbunyi, artinya, dia, Nuh, berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakanku. Maka, berilah keputusan antara aku dan mereka serta selamatkanlah aku dan orang-orang mukmin bersamaku." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh AS untuk membuat sebuah bahtera yang akan digunakan untuk menyelamatkannya beserta orang-orang mukmin dari azab banjir yang sangat dahsyat. Selama pembuatannya, tentu tidak lepas dari ejekan dan cemoohan dari kaum tersebut. Namun, hal itu tidak membuat Nabi Nuh AS dan pengikut setianya berkecil hati, justru mereka semakin giat dalam membangun kapal itu. Setelah kapal itu jadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menepati janjinya. Dia memerintahkan Nabi Nuh AS untuk memasukkan hewan dengan berpasang-pasangan dan orang mukmin untuk masuk ke dalam kapal, sebab dia akan segera menurunkan azabnya yang pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan hujan dari langit yang belum pernah dikenal di bumi sebelumnya, juga tidak akan pernah diturunkan lagi sesudahnya. Dia juga memerintahkan bumi untuk mengeluarkan air dari segala penjuru, sehingga seluruh permukaan bumi tertutup air. Setelah berbulan-bulan berlayar di atas bahtera Nuh AS, air pun disurutkan, langit berhenti menurunkan hujan yang dahsyat, dan air yang keluar dari lubang di permukaan bumi pun ditutup. Banjir bandang itu telah usai. Azab itu menewaskan seluruh Bani Rasib yang enggan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk anak Nuh AS yaitu Kan'an. Mereka yang selamat adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Wallahu alam. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa subscribe, like, dan share. Karena subscribe itu gratis guys, tunggu di video dan info menarik berikutnya. Dadah semua.